Selamat Hari Natal bagi kita semuanya, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Semoga damai Natal senantiasa beserta kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu di dalam perayaan Natal kami pada saat ini. Biarlah Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang harus kita renungkan pada saat ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah katakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Hari Natal untuk kita semuanya. Tentu di dalam bulan Desember ini ada banyak perayaan-perayaan Natal yang sudah kita ikutin, yang sudah kita nikmatin, dan tentunya yang menambah sukacita demi sukacita di dalam kehidupan kita. Baik itu Natal di tengah-tengah gereja, baik itu Natal di tengah-tengah lingkungan, ataupun mungkin Natal STM yang senantiasa menambah sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu menjadi sebuah pertanyaan apa yang harus kita lakukan di dalam sukacita Natal. Kita mau diajak, kita mau diarahkan bagaimana orang yang merayakan Natal di dalam kehidupan karena ada sebuah kesadaran bahwa Kristus itu telah lahir. Sukacita kita meyakini, mengimani dengan sungguh-sungguh Yesus yang telah lahir di dalam dunia ini. Bahkan kelahiran Yesus itu benar-benar mengubah segala kehidupan yang secara khusus pemikiran-pemikiran dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, ketika Kristus telah lahir di Betlehem, di kandang domba, maka pertama sekali yang dijumpai oleh malaikat-malaikat Tuhan memberitahukan tentang kelahiran itu adalah para gembala yang ada di padang rumput. Mereka dijumpai, diberitahukan akan apa yang terjadi di Betlehem. Peristiwa besar, peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang luar biasa. Menakjubkannya karena anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang telah lama dinubuatkan oleh perjanjian lama, digenapi, dinyatakan. Nah, malaikat-malaikat itu memberitahukan kepada para gembala tentang kelahiran Yesus itu. Setelah para gembala-gembala mendengarkan semua rangkaian cerita itu, sikap yang pertama sekali yang ditunjukkan oleh para gembala itu dalam ayat ke-15. Dikatakan mereka, marilah kita pergi ke Betlehem untuk
melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Tindakan nyata, tindakan spontan dilakukan oleh para gembala-gembala itu. Seketika itu juga tanpa menunggu waktu, mereka langsung bergerak dari tempat mereka menjaga domba-domba. Mereka bergerak ke tempat yang disampaikan oleh malaikat. Alamat yang pasti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh gembala itu juga, setelah mereka pergi dan melihat bahwa apa yang diberitahukan oleh malaikat itu sungguh benar adanya, sungguh benar faktanya, maka para gembala itu melakukan tindakan berikutnya. Kalau yang pertama mereka yang menerima berita itu, sekarang yang menerima itu menjadi menyampaikan berita itu. Mereka sampaikan kepada semua orang, sampai orang lain pun terheran-heran. Kok bisa ya gembala-gembala yang notabene-nya orang yang dinomor duakan, orang-orang muda yang tidak dapat hitungan, tetapi bisa memberitakan hal-hal yang sangat menakjubkan. Orang lain pun akhirnya terheran-heran dengan semuanya itu. Dan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan yang berikutnya, yang ketiga yang dilakukan oleh gembala itu, dikatakan dalam ayat 20, maka gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tidak hanya memberitakan, tapi sikap yang ketiga yang dipertunjukkan oleh gembala-gembala itu, mereka mempermuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, dalam pesta Natal, tema Natal yang sampai kepada kita, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Bagaimana orang percaya di dalam kehidupan memuji dan memuliakan Allah. Yang pertama sekali Bapak Ibu, yang harus kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, yang harus kita kerjakan sebagai bagian daripada kehidupan kita. Ternyata para gembala-gembala itu bisa memberitahukan, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar juga oleh karena sebuah pertemuan yang dapat mengubahkan. Maka yang harus kita lakukan Bapak Ibu di dalam Natal ini, kita harus bertemu dengan Tuhan di dalam setiap perayaan. Banyak perayaan-perayaan Natal, di dalam perayaan itu mereka tidak bertemu dengan Tuhan. Mereka yang bertemu dengan hingar-bingarnya pesta Natal. Mereka bertemu dengan orang-orang yang berduit, pakaian-pakaian yang rapi, seragam-seragam yang begitu elok dan rupawan. Tapi tidak bertemu dengan Yesus itu. Maka orang-orang yang demikian ketika mereka kembali dari perayaan Natal tidak akan ada perubahan di dalam kehidupan. Tetap yang suka berkelahi tetap berkelahi. Yang suka mencaci tetap mencaci. Yang suka mengata-ngatai orang tetap mengata-ngatai orang. Orang-orang demikian yang tidak bertemu dengan Sang Putra Natal di dalam perayaan yang dia lakukan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus meneladani gembala-gembala itu. Pertemuan mereka dengan malaikat Tuhan mengubahkan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita juga harus demikian di dalam kehidupan. Ketika kita merayakan pesta Natal, kita harus bertemu dengan Tuhan
Sehingga pertemuan kita dengan Tuhan memberikan sukacita yang begitu luar biasa kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan? Kita harus meneladani juga seperti para gembala tersebut. Menerima berita itu, mempercayai berita itu, tidak hanya sampai di situ juga. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memberitakan kembali berita itu. Gembala-gembala itu setelah mereka menerima berita dari malaikat Tuhan, akhirnya mereka mempunyai sebuah tanggung jawab. Para gembala-gembala itu tidak hanya tanggung jawab, ada dorongan yang menggebu-gebu oleh karena ketakjuban yang bertemu dengan Tuhan. Mereka memberitakan berita itu kepada orang lain. Orang lain juga sampai takjub. Maka kita juga, Allah yang kita puji, Allah yang kita muliakan, Dia yang datang ke tengah-tengah dunia ini berupa Yesus Kristus. Maka inilah saatnya bagi kita untuk memberitakan tentang Yesus kepada semua orang, supaya orang lain juga takjub menerima kabar sukacita itu. Tidak hanya aku yang bersukacita, orang lain juga harus mampu bersukacita di dalam mempermuliakan Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam momen Natal ini kita mau diajak, kita mau diarahkan, kita mau dituntun untuk senantiasa di dalam kehidupan, yaitu mempermuliakan Tuhan. Mari kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempermuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan, karena Kristus itu Allah yang agung, Allah yang penuh kasih, Allah yang pemurah, telah datang ke dunia menyempurnakan kehidupan kita yang tidak pernah sempurna, memperbaiki kehidupan kita yang telah rusak. Maka sudah seharusnya, sudah sepantasnya setiap orang, setiap bangsa, setiap pribadi memuji dan memuliakan Allah Sang Putra Natal itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami menghidupi firman-Mu, kami bertemu dengan Engkau di dalam setiap pertemuan-pertemuan Natal kami, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera, salam sehat, selamat Natal. Tuhan memberkati kita.